Kami tanya beberapa anggota DPRD, mereka tidak sepakat. Mereka pernah menyepakati dengan PEN ini dikarenakan pada pertemuan disinggung bahwa dana PEN ini dengan bunga 0%. Dengan bunga 0%. Jadi mereka sepakat, bahkan kami sebagai mahasiswa pun juga sepakat ketika dana PEN ini dilaksanakan dengan bunga 0%. Namun kami pikir ketika bunga 6,19% harusnya pemerintah daerah dan DPRD harus mempertimbangkan kembali matang-matang 6,19%. Dan ini hanya akan meninggalkan beban kepada pemerintah dan selanjutnya. Memang jelas dikatakan oleh Andi Pastarmadi Pasjarai, dikatakan bahwa bunga ini, bahwa dana PEN ini tidak akan menjadi beban. Jelas bahwa Bapak Bupati sekarang hanya tersisa beberapa bulan kepemimpinannya, dan ini jelas akan menjadi beban di pemerintahan selanjutnya. Bayangkan saja bunga 6,19% dengan bunga 6,19% dan 300 miliar adalah 18 miliar. Harusnya bupati selanjutnya juga mewujudkan visi misinya tersendiri. Harusnya bupati selanjutnya juga punya program kerja tersendiri. Namun apa? APBD hanya dipakai untuk membayar utang dan direalisasikan oleh janji politiknya Bapak Bupati yang dipasang. Saya sebagai contoh sebagai calon bupati tentu tidak mau menjadi bupati ketika hanya duduk kemudian bayar utang. Saya punya visi-visi tersendiri loh yang harus saya tuntaskan. Saya punya visi-visi tersendiri. Kemudian kemarin pada saat diskusi katanya juga ini adalah hal urgent. Andai kata infrastruktur ini adalah hal urgent, maka tidak ada pembangunan tower. Ini tentu bahwa jalanan ini bukan hanya sebagai prioritas. Kami curiga bahwa kesejahteraan yang dimaksud oleh pemerintah daerah hanya kedok dan hanya untuk kepentingan semata. Kami curiga ketika kami pikir secara nasional, ya, andai kata dana PEN ini kesejahteraan masyarakat. Kami pikir dari dulu memang kepemimpinan Bapak Bupati sekarang 10 tahun di mana saja ketika tidak membangun, dan ini saya pikir bukan hal prioritas. Memang ini hal prioritas, tapi bukan dengan dana pinjaman, tapi dipakai dengan membangun APBD sendiri melalui DAP dan hal tersebut. Dan memang kami paham, kami semelakama turun aksi. Di sisi lain memang banyak masyarakat yang tidak sepakat dikarenakan mereka tidak tahu apa itu dana PEN yang pertama. Kedua, mereka tidak tahu dari mana asal usulnya dana PEN ini. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dana PEN itu bukan bantuan, melainkan ini adalah pinjaman. Mereka tidak tahu sebagai mahasiswa harus menjadi penyambung lidah masyarakat untuk menyampaikan semua. Berpikir yang hanya ada di pikiran masyarakat tentu hanya itu. Mahasiswa demo untuk tidak dibangun jalanan, cuma itu yang ada di pikiran masyarakat. Tanpa mereka tahu bahwa niat baik kami adalah bagaimana bisa sama-sama mengembangkan siapa kira-kira mahasiswa yang tidak cinta dengan buat apa kami turun panas-panasan, buat apa kami turun dorong-dorongan, kami tidak peduli dengan dan ini harusnya direspon baik. Mungkin saya persilakan kepada Bapak Sekda untuk menjelaskan kepada Bapak itu. Iya. Tidak ada nih. Yang lainnya cukup saya, kami juga diburu waktu untuk DPRD. ya, itu kan perjanjian kita berdua, yang lainnya yang ngomong, masih dia ngomong. Tanya. Coba ada yang perwakilan selain dua orang ini, silakan ngomong. Ya silakan. Perjanjian kita selain dua orang ini yang ngomong ya, silakan bicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang telah dikatakan di awal bahwa dana pinjaman untuk pemulihan ekonomi nasional ini kami rasa tentu kami sangat menolak dengan beberapa persoalan dalam peraturan Kemenkeu tahun 2021 tentang pemulihan ekonomi nasional. Hal-hal yang perlu diperhatikan di situ adalah bagaimana pinjaman ini dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Ketika kita melihat agenda dari pemerintah Kabupaten Bone,
sangat jelas bahwa memang infrastruktur salah satu pendukung. Namun infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur yang produktif, misalnya jalan tol, itu jelas sangat menyumbang. Pelabuhan, bandara, sangat jelas menyumbang. Tapi jalan-jalan yang akan dibangun oleh pemerintah Kabupaten Bumi, yang awalnya katanya bakal bisa asing, namun pada akhirnya setelah pengurangan kesepakatan menjadi 300 M, tiba-tiba timbul pengampalan. Jadi oleh karena itu tentu dengan beberapa alasan yang tadi saya kemukakan bahwa pemulihan ekonomi nasional ini kami rasa belum menyentuh esensi yang sebenarnya, mungkin seperti itu tambahan saya. Perwakilan perempuan sekarang, perwakilan wanita. Langsung saja dialog Pak, kita mengulang Pak. Kami dialog dengan Bapak. Begini ya, kali itu di depan kita sholawat bersama. 2 orang mendampingi saya. Katanya teman-teman semua ingin bicara. Saya masih ingat, semua ingin bicara dan semua mengatakan ya, saya semua ingin bicara. Nah, saya ingin yang lainnya ikut bicara. Karena 2 ini sudah bicara dengan saya. Silakan, adik-adik yang wanita silakan bicara. Karena itu komitmen kita, semua masuk, semua ikut bicara. Ayo silakan, silakan. Kita kepingin komitmennya, komitmen. Saya sudah komitmen, bagaimana komitmen? Singkat padat jelas, kita di sini bagaimana bisa mengambil kesimpulan dan kita berbicara dengan wajahnya. Hidup Kopri. Hidup. Salam pergerakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Hidup mahasiswa. Hidup perempuan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami datang di sini dengan secara baik-baik Pak, tapi ternyata disambut dengan sebuah kericuhan dan itu permohonan maaf. Kami datang di sini karena kami ingin menyuarakan suara rakyat menolak adanya dana BEN, dana pengendalian ekonomi nasional yang katanya akan mensejahterakan rakyat, tapi nyatanya hanya mensejahterakan kantong oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Perjanjiannya duduk, ya. Perjanjiannya duduk. Oleh karena itu kami datang di sini mempertegas bahwa kami ingin menolak dana BEN dan kami cukup kecewa karena orang-orang yang kami percayakan memimpin rakyat Bone justru mengkhianati rakyatnya sendiri. Kemudian wakil-wakil rakyat kami pada hari ini kami pertegas bahwa mereka sudah kehilangan hati nurani mereka. Mereka telah menindas rakyatnya sendiri. Saya bisa pertegas bahwa hari ini saya informasikan untuk seluruh rakyat Bone bahwa kita telah berduka. Kita berduka karena akan ada banyak beban yang akan kita tanggung ketika dana BEN ini disahkan. Mungkin itu cukup dari saya karena kita sudah berlarut-larut di sini. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam masyarakat. Salam masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolres Bone beserta seluruh jajaran Polri yang saya hormati, saya cintai, saya hormati. Anak-anakku semua, para mahasiswa yang saat ini kita lihat bahwa datang di tempat ini untuk menyampaikan sesuatu yang sangat berharga untuk Bone yang kita cintai. Dari kemarin saya sudah menyampaikan bahwa saya cukup mengapresiasi karena ada kepekaan. Dan kepekaan itu memang harus lahir dari hati dan nurani anak-anak mahasiswa sekalian. Kami juga ini bekas mahasiswa dan saya juga bekas mahasiswa. Jadi hal-hal seperti ini biasa saya lakukan, tetapi tentu dengan lakukan dengan budaya dan etika yang berada, apalagi kita berada di dalam kabupaten yang perlu berada. Tadi sekilas ditanyakan ada 3 hal atau ada 3 maksud mungkin tujuan anak-anakku semua datang ke tempat ini. Pertama, ingin mempertanyakan apa yang menjadi landasan
apa yang menjadi pijakan hukum dan apa yang membuat pemerintah daerah Kabupaten Bone ini mau meminjam dana BM. Kemarin waktu saya dikasih kesempatan pada saat diundang oleh teman-teman wartawan Kabupaten Bone, diberikan kesempatan, saya sudah jelaskan satu persatu. Pertama, kenapa pemerintah dari Kabupaten Bone mau meminjam dana BM? Kita ketahui secara bersama-sama tahun 2020 dan 2021 itu kita ini dilanda situasi yang tidak pernah kita sangkakan dan tidak pernah kita inginkan secara bersama-sama adanya pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, hampir seluruh program-program yang pernah dulu diprogram oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone itu tertunda. Tertunda kenapa? Karena ada namanya refokusi dan relokasi anggaran. Alihkan anggaran itu untuk penanganan dan penanggulangan COVID-19 yang sampai saat ini masih melanda negeri kita. Yang pertama. Jadi ada program pemerintah tertunda. Lalu kemudian pada saat itu pemerintah dari Kabupaten Bone mendapatkan pengurangan dana sebesar 130 miliar. 130 miliar. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Bone berpikir keras bagaimana caranya ini untuk membangun infrastruktur yang sudah pernah diperjanjikan kepada masyarakat. Karena ini sudah disampaikan bahwa jalan ini akan dibangun, jalan ini akan dibangun. Dipotonglah itu, lalu kemudian tidak bisa dilaksanakan. Lalu kemudian pemerintah daerah Kabupaten Bone berdasarkan Permen Q 105. Jadi dasar pinjaman itu bukan PP nomor 5, tapi Permen Q 105 yang mengatur tentang bagaimana tata cara dan mekanisme peminjaman untuk dana pemulihan ekonomi secara nasional. Dalam 2020 itu salah satu kabupaten karena hampir seluruh kabupaten kota dalam wilayah Republik yang kita cipta ini mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat untuk melakukan pengendalian ekonomi karena adanya COVID-19 ini. Kabupaten Bone pada saat itu belum keluar persetujuan, tidak disetujui oleh pemerintah pusat karena mungkin masih pada syarat karena yang namanya pinjaman itu tentu ada hal-hal yang dipersyaratkan berdasarkan perundang-undangan. Karena yang namanya pinjaman itu tidak hanya sekedar pinjam lalu diberikan, tapi ada syarat dipenuhi oleh pemerintah yang mau pinjam. Diteliti termasuk ada tax ratio kemampuan APBD kita, sehatnya APBD kita untuk 2 tahun terakhir. Ternyata setelah diteliti bahwa pemerintah yang Kabupaten Bone ini bisa. Tetapi dalam perjalanan karena waktunya hanya tertunda, mundur dari 2021. Terbit lagi Permen Q 179. Jadi kalau mau membaca regulasi, membaca aturan, baca jangan sepotong-sepotong dan jangan jadikan regulasi yang bukan menjadi landasan dan bukan menjadi tindakan hukum itu yang menjadi tindakan karena pasti salah. Jadi pedomannya adalah 105 dan kemudian terbit 179. Di dalam proses peminjaman ini, kalau ada tadi mengatakan pertanyaannya bahwa tidak disetujui oleh DPR, tidak akan mungkin. Tidak ada satupun proses yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itu adalah pemerintah daerah Kabupaten Bone bersama dengan DPRD. Seluruh persetujuan itu pasti disetujui, tidak mungkin disetujui oleh pemerintah pusat kalau tidak disetujui oleh DPR. Tidak mungkin. Itu waktu 0%. Lalu kemudian terbit Permen Q 179. Ini dibicarakan pemerintah daerah ini bersurat ke DPR dan ada tanda tangan. Di DPR itu ada 45 orang anggota DPR dan ada beberapa lembaga, ada beberapa fraksi. DPR itu keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi mungkin saja ada yang tidak setuju, itu hal yang biasa. Karena memang perbedaan ada di situ. Tapi ketika di dalam paripurna itu disetujui oleh mayoritas anggota DPR, boleh Bapak tidak setuju. Sama dengan anak-anak semua ini. Boleh Bapak tidak setuju karena kita punya pandangan yang berbeda. Untuk menolak dana ini boleh. Tidak boleh dihalangi bahwa saya harus memaksakan bahwa anak-anak ini harus setuju. Boleh. Silakan pertahankan penolakan itu karena anak-anak menganggap ini bahwa ada hal yang salah. Tetapi kami berpandangan bahwa inilah satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membangun seluruh infrastruktur yang pernah diperjanjikan kepada seluruh masyarakat. Seperti itulah kondisinya. Lalu kemudian ditanyakan lagi bahwa ini kelihatannya pemerintah daerah Kabupaten Bone sudah tidak memiliki hati nurani. Saya ini jelek-jelek amat. Belum pernah juga memberikan, tapi jelek-jelek begini saya juga sudah memberikan kontribusi yang positif untuk pemerintah daerah. Saya juga bisa mengklaim bahwa anak-anak sebelum juga ini tidak punya hati nurani. Karena anak-anak berani menunjukkan kepada kami bahwa kami tidak punya hati nurani. Hati nurani kami ada. Kami tentu juga kami tidak mau melihat bahwa masyarakat Bone ini menjadi menderita. Dan itu adalah bagian dari tanggung jawab kami. Dan itu sudah kami melihatkan semua dan kami tidak. Lalu kemudian kalau ada hal-hal memang yang dianggap salah, kami juga tidak alergi terhadap ini. Sampaikan kepada kami, ingatkan kepada kami bahwa salah menurut pandangan. Tetapi proses peminjaman ini kenapa kami anggap bahwa karena seluruh syarat yang dipersyaratkan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan PTSI itu
tidak ada syarat satu pun yang dilanggar dan terkait masalah beban. Karena ini katanya Anda akan menimbulkan beban masa yang akan datang. Ini sudah dihitung secara baik oleh tim penyelenggara pengalaman ini. Tidak ada beban. Mungkin saja nanti sudah lunas tidak dirasakan oleh rakyat. Pertama saya ingin sampaikan seperti itu, bahwa mekanisme dan metode pembayarannya itu diambil dari DAU pemerintah kabupaten kota. DAU pemerintah kabupaten kota itu yang diaplikasikan satu pemerintah pusat. Tidak ada beban ke masyarakat. Lalu kemudian ini mungkin lebih bermanfaat karena sudah terukur bahwa dana pinjaman itu diperuntukkan untuk membangun jalan dan jembatan. Jalan dan jembatan itu tersebar di 27 kecamatan 372 desa. Jadi mungkin tidak ada lagi teman-teman kepala dinas nantinya ingin memprogramkan hal-hal yang tidak dirasakan bermanfaat kepada masyarakat karena sudah ada peruntukannya. Jadi tidak akan menjadi beban oleh mereka. Lalu kemudian kita mau berinvestasi untuk membangun panjang jalan sekarang potensi, saya mau katakan potensi itu nilainya adalah 2,7 miliar untuk tahun ini. Tetapi kalau mau membangun 25 tahun yang akan datang, itu mungkin sudah 2,7 miliar, Pak. Karena ini bahas semua berfluktuasi. Lalu kemudian terkait masalah kualitas kalau kita bahas, itu berfluktuasi. Mari kita bersama-sama awas anak-anakku semua, mahasiswa sebagai agent of change. Silakan awas kalau ada hal yang tidak bahwa itu belum ada pada kita kuasa. Sampaikan kepada kami. Jadi mohon dirikan Pak. Tanda kami tidak akan kita lupa mau menolak nanti mekanisme. Kalau ini sudah disetujui dan kemudian masyarakat di desa A, masyarakat di desa B, masyarakat di desa C sudah tahu bahwa jalannya akan hilang, jalannya akan dibawa oleh politik menjadi batal, jalannya tidak hilang. Tidak untuk kemungkinan seluruh desa dan kecamatan itu akan kembali yang versi itu. Kenapa kok tidak kembali jalan? Kalau tidak itu tidak bukan tidak yang tidak cukup pada pada daerah kita untuk membayar. Tidak yang tidak dinaikkan pajak masyarakat, tidak ada misalnya dikasih pajak untuk membayar, ini bebannya. Lalu kemudian kasih gambaran kembali masyarakat. Orang pada biaya kasih